Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini ya, selamat datang semuanya. Gue udah lama banget gak bikin video ya. Dan di video kali ini gue masih video part tentang Mio. Sorry tempat bikin video gue yang dulu ini sekarang udah cak-cakan banget sih, cuy. Gue udah jarang bikin banget video di sini. Jadi sekarang gue itu mau pasang si tabung hawa ini, tabung hawa Bipro tuh, mereknya masih ada. Jadi sebenarnya sih gue nggak niat pasang beginian di motor yang Mio gue. Cuman kemarin ada temen gue yang nawarin tabung hawa kayak gini. Sebenarnya sih kemarin warnanya itu oranye sama lengkap, untuk elbow-elbownya itu masih ada, cuman udah jelek banget, udah ya nggak layak lah, kayak tadinya disimpan di tempat sampah. Cuman gue akal-akalin lagi, ini dilunturin sama Anjar kemarin. Terus ya gue kemarin juga coba-coba beli apa untuk elbownya, gue coba ganti pakai yang model lurus kayak gini. Soalnya kalau pakai yang apa model L itu yang bawaannya kemarin gue piting-piting itu terlalu dekat sama yang di bagian tutup klep. Jadi ya gue mau cobain aja pakai yang kayak gini. Kalau enggak ya nanti gue coba pakai yang tutup apa yang model L, cuman posisi selangnya itu diatur-atur ulang lagi. Dan di sini kemarin sebenarnya udah mau gue pasang, cuman pas kemarin ke tukang bubut gue harus bikin bracket juga kan, nggak bisa langsung PNP ke motornya. Jadi gue kemarin di tukang bubutnya itu nggak ada plat almu yang kayak gini yang 10 mili. Jadi ya gue beli di marketplace Orange, jadi ya dapat dengan harga 45.000. Lumayan cukup murah. Kalau kalian beli di tukang bubut mungkin bisa lebih ya, sama bikinnya. Di sini juga udah bikin mal buat bracket si tabungnya ya, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ini dilubangin. Nah ini lubang juga nantinya posisinya itu ada di bagian depan bagasi. Jadi kurang lebih ya gue dapat inspirasi dari orang Bogor ya kalau nggak salah. Dia juga pasang merek PRG kalau nggak salah punya dia. Tapi ya PRG sama Bipro sama aja dari bentuknya. Kalau dari orang-orang luar sih, orang Vietnam, orang Filipina sama orang Thailand itu biasanya pakai JRP yang bentuknya kotak. Cuman kalau yang kotak kayak gitu di Indo nggak ada. Nah kurang lebih itu posisinya nanti kayak gini. Nah ini dijepit di bagian bawah bagasi. Nah jadi seperti ini posisinya cuy, di depan. Nah nanti untuk ininya itu disimpan di bagian sini. Nah ya pokoknya nanti kalian pentengin aja lah hasilnya kayak gimana. Nah jadi gue sekarang ini udah cukup sore, semoga aja masih sempet ke tukang bubut. Tapi kayaknya gue nggak videoin juga sih kalau ke tukang bubut. Kalau gue videoin takut bakal lama, tapi ya kalau bisa nanti gue bakal videoin. Jadi gue skip aja videonya nanti kalau udah pemasangan ke motornya ya. Meanwhile, Oke, jadi sekarang lanjut lagi ya. Kebetulan sekarang juga motornya udah ada di rumah, jadi gue nggak perlu jauh-jauh ke Banjar lagi untuk bikin videonya. Jadi di sini untuk bracketnya udah beres, kurang lebih seperti ini. Cuman ini yang versi gagalnya. Sebenarnya sih ini nggak gagal banget juga, cuman dari ya bisa kalian lihat lah dari finishingnya juga kurang rapi ya. Ini karena gue coba-coba di bengkel bubut yang deket di rumah gue, ternyata hasil kerjanya kurang rapi karena ya ada sedikit masalah di bagian mesin millingnya. Ya gue udah terlanjur ngomong ke orangnya, jadi ya mau gimana lah, gue sekalian kerjain dan ternyata hasilnya nggak kepake. Cuman ya itu buat pelajaran gue juga, bikin kayak gini tuh nggak bisa sembarangan di tukang bubut ya. Dan kemarin gue sempet bikin lagi dan hasilnya udah terpasang di motornya. Nah ini untuk versi yang udah terpasang dan finishingnya lebih rapi ya daripada yang gue bikin di sini. Jadi fungsinya itu kenapa gue bikin bentar, ambil dulu yang ini. Nah kenapa gue bikin letter T kayak gini, jadi kurang lebih selain buat bracket si tabung hawa Bipro nya itu dia buat ganjelan si box bagasinya ya,
supaya di engkolan karbu, DL karbunya itu nggak mentok ke bagian bagasi, karena ini cukup ceper. Jadi dari bagian karbu sama box bagasi itu kalau gue dudukin itu si box bagasinya kayak apa ya, jadi lebih deket ke karbu coy, ke L karbunya. Jadi ya di sini untuk fungsinya juga bukan cuman buat bracket tabung, tapi buat ganjelan si box bagasinya. So jadi di sini gue juga beli beberapa elbow atau L kayak gini, karena yang bawaan tabungnya itu udah jelek ya, karena ini tabung juga tabung bekas. Gue beli 50.000, kalau beli baru sih ada harganya itu sekitar 170 atau 180-an. Kalian cek aja di marketplace Oren atau di toko Oren, nanti gue cantumin juga link pembeliannya di kolom deskripsi ya, kalau kalian ada yang mau beli. So jadi sebelum gue pasang di sini, nah ini gue juga beli baut 2 biji dari King Nut ya. Gue belinya itu baut 12 baut piringan cakram, supaya lebih rapi juga nantinya. Kalau baut biasa ya sama aja sih harganya, di kisaran 15.000. Jadi gue belinya baut piringan cakram supaya dilihatnya itu lebih rapi ya. Nah jadi seperti ini. Ini juga yang kemarin sih kayaknya udah gue jelasin ya. Untuk yang bagian ini itu gue nantinya pasangnya untuk bagian tutup klepnya. Jadi nanti diganti di bagian tutup klepnya, soalnya kalau masih pakai bawaan tutup klep itu nantinya kalau gue pasang kayak gini nah kalau gue pasang kayak gini itu si bagian selangnya itu ke sini terlalu deket cuy. Jadi untuk di bagian tutup klepnya bakal gue ganti pakai yang langsung kayak gini ya, nggak ada L-nya. Jadi ya gue pasang dulu nih untuk si engkolannya lagi, si bagian elbow-nya. Tapi harusnya gue kasih seal tip dulu cuy. Tadi kayaknya gue bawa seal tip ya, tapi gue lupa nyimpen di mana. Meanwhile, dan ternyata lupa nggak gue bawa. Jadi nanti kan ini fungsinya buat hawa oli ya, oli otomatis naik. Jadi kalau olinya rembes itu nggak bagus cuy. Jadi kita harus rapetin pakai seal tip kayak gini, supaya olinya itu nggak bleberan kemana-mana. Jadi kayak gini ya, tinggal kita pasang ke bracketnya. Bentar, kayaknya gue harus copot sih bagian yang ditutup klepnya dulu, supaya nanti nggak ngalangin. Soalnya kalau pakai pasang tabung hawanya dulu, nanti gue agak susah buat copot si ininya nih. Sebenarnya tadi gue udah coba-coba dulu, takutnya gagal. Jadi tapi udah apa sih, nah, ini udah gue kendorin tadi. Jadi kurang lebih ya sama aja sih untuk si bagian elbow yang ditutup klep PRG-nya tadi mana coy. Nah jadi gue ganti pakai yang model ceper kayak gini. Kalau ada yang mau beli L-nya atau elbow-nya, nanti gue cantumin juga di deskripsi. Kalian mau, kalau ada yang nyari tinggal cek aja ya. Nah ini kalau di bagian ini tuh oli biasanya naik cuy, jadi harus banget dikasih seal tip. Nah kita kencengin dulu. Sip, udah kenceng. Nah ini harus dicopot sih kayaknya. Bentar, agak sedikit susah cuy. Nah udah kita ambil. Nanti gue coba dulu pakai yang ini.
kalau kayak gini kayaknya bakal bagus atau enggak ya. Nah, posisinya tuh bakal kayak gini ya. Nah, kayak gini. Tapi gue curiganya kurang bagus dilihatnya kalau si selangnya dibikin kayak gini, tapi terlalu nekuk juga. Kalau L-nya yang di sini dan untuk bagian yang cepernya di sini, gue kira bisa atau enggak. Kalau kayak gini tuh di bagian yang ke tutup klepnya itu terlalu nekuk cuy. Ya bisa kalian lihat tuh, jadi terlalu nekuk. Tapi nggak tahu kalau selangnya gue sedikit panjangin. Gue coba sedikit panjangin. Mungkin gue coba pasang dulu tabung hawanya pas atau enggaknya, bakal ketahuan nanti kayaknya. A few moments later. Oke, setelah gue pusing tadi gue aduh sampai batuk gue sih. Oke, jadi sekarang udah beres ya, kurang lebih posisinya tuh seperti ini. Cuman tadi ada sedikit kendala untuk gue ngukur-ngukur bagian selang yang beningnya ini, terutama yang bagian dari klep ke tabung hawa ini karena cukup nekuk cuy di bagian sininya nih. Aduh, batuk mulu. Nah, untuk di bagian sininya tuh dia karena gue ganti tadi setelah gue cobain pakai, gue kalau pakai L22-nya jadi posisinya itu lubangnya yang satu agak di bawah, nah yang sini agak di atas. Jadi untuk posisi selangnya tadi agak susah kalau gue maksa pakai ditutup klep yang L sama yang di bagian hawa L. Ternyata nggak bisa cuy. Bisa sih bisa, cuman posisi selangnya itu nanti bakal kurang rapi dilihatnya, jadi agak belit-belit gitu cuy. Nah, tadi udah gue coba juga dibalik untuk yang 0 derajat di tabung hawa, yang L-nya itu di bagian tutup klep, ternyata masih sama aja susah. Ya mungkin posisi yang terbaiknya kayak gini, cuman agak sedikit ketekuk soalnya untuk si selangnya ini dia kurang lentur, agak sedikit getas cuy, atau kalau orang Sunda mah katanya agak sedikit huras cuy. Jadi nah untuk posisinya ya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau Bipro itu ada tabung untuk saluran udaranya itu ada bagian satu di sini. Kalau ada yang dari merek PRG itu dari atas bawah juga ada. Cuman kalau dari Bipro itu cuman ada satu. Sebenarnya sih tadinya gue mau tambahin elbow di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh gue tadinya mau gue tambahin elbow, cuman berhubung di sini nggak bisa ya. Nah, tadinya di sini gue mau pasang. Gue nanti pikir-pikir dulu bikin dudukan di bagian lubang ini supaya elbownya itu bisa dipasang ya. Nanti jadi lebih rapi cuy. Jadi selangnya itu nggak cuma dimasukin kayak gini, jadi nanti dimasukin ke sini. Jadi selangnya itu masuk ke bagian sini ya, yang dari tabung hawa. Jadi lebih rapi lagi lah. Cuman berhubung gue belum sempat bikin, jadi ya untuk sementara cuman gue masukin kayak gini aja. Oke, jadi mungkin sekarang tinggal gue tes ya, soalnya nanti oli kan naik ke sini. Nah, nanti kalau belebaran dari bagian ini karena posisinya itu kurang rapet, jadi bakal berapi juga sih. Jadi nanti mungkin gue harus pikir-pikir ulang lagi untuk bagian selangnya ini harus kayak gimana. Nah, gue harus bawa ke jalan dulu, soalnya kalau gue nyalain dari sini motornya ini keceperan, jadi agak sedikit ngegasruk coy, karena jalan ke rumah gue itu agak sedikit bergelombang. Nah, sekarang tinggal gue coba jalan nih, olinya bakal naik atau enggak ya.
Gue kalau tiap hari kayak gitu mungkin dimarahin sama warga cuy. Oke, setelah gue cek ternyata olinya naik cuy. Pasti oli naik sih ya, tapi aman sih. Oke, sekarang tinggal gue coba balik lagi. Ini gue tes, tinggal kita lihat apakah ada kendala atau enggak ya. Gue pakai santai aja lah, takut dimarahin warga cuy. Oke. Kayak udahan lah. Aman sekarang, mungkin tinggal apa, tinggal ini ngaman ini aja nih. Takutnya ini olinya keluar nanti, soalnya ini oli kan dari dalam panas ya, takutnya selangnya nggak kuat karena terlalu deket, dan otomatis pasti oli naik ke bagian tabung hawanya. Karena gue mau cek tabung hawanya ini kemasukan olinya berapa banyak, soalnya nanti kalau olinya nggak turun lagi itu bakal jadi masalah ya. So jadi ya mungkin nanti bakal gue beresin lagi nih selang ini. Mungkin kendalanya ya nanti bakal gue bikinin dudukan elbow kayak gini lagi di bagian atas, jadi si selangnya itu lurus dimasukin dan kelihatannya nggak kayak gini ya. So jadi segitu aja untuk videonya ya, mungkin ini sedikit penjelasan. Atau kalian juga ada yang mau bikin tabung hawa di Mio ya, sekarang kan lagi musim ya Mio yang pakai tabung apa box bagasi kayak gini ya, ala proper anak kota lah. Anak-anak kota sekarang lagi musimnya pakai style yang trondol kayak gini, dan knalpot bebasan, sama peleknya sih pelek standar, cuman ya ukurannya standar, cuman peleknya ada yang pakai king speed pelek, pokoknya pelek aftermarket lah. So jadi segitu aja untuk video dari gue ya, semoga aja bisa ngeinspirasi kalian ya untuk posisi tabung hawa Bipro kayak gini ya. Segitu aja untuk videonya. Jika kalian suka silahkan like, komen jika ada yang kalian mau tanyakan, share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video. Gue ya di Cepung pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.